lebih banyak. Koko Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat pannya. Floridina, nomor 1 pan, asli jeruknya, asli gulirnya. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Merah Putih. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan non-tunai bagi 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Sebanyak 138.000 lebih penerima bantuan pangan akan mendapatkan beras masing-masing 20 kg. 6 truk bermuatan beras bantuan dari pemerintah dilepas Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Truk-truk itu akan mendistribusikan beras bantuan di kantor-kantor kelurahan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak. Bantuan pangan non-tunai ini menyasar 138.676 keluarga di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara. Masing-masing penerima manfaat akan mendapat beras 20 kg untuk periode Juni dan Juli. Pagi ini kita akan lepas di 15 kabupaten kota. Saya berharap nanti jajaran dari Polda membantu untuk perjalanan dan pembagian supaya tepat sasaran ya, dan tertib dalam pembagian CPP ini. Pemerintah Bulog diberikan penugasan untuk mendistribusikan untuk 2 bulan alokasi, bulan Juni-Juli. Dan itu yang akan kita distribusikan kepada penerima bantuan pangan. Untuk wilayah kepulauan Pak, mungkin? Kita ada 15 kabupaten kota yang akan menerima penyalur bantuan pangan. Jelang peluncuran serentak Koperasi Desa Merah Putih pada 19 Juli 2025, Menteri Koperasi mendatangi salah satu lokasi di Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat kesiapan Koperasi Merah Putih sebelum diluncurkan. Koperasi desa yang ditinjau ada di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ingin memastikan koperasi bisa benar-benar hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Budi Ari berharap 363 koperasi desa di Bangka Belitung dapat aktif melayani masyarakat serta memasarkan produk unggulan lokal ke jaringan koperasi di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Namang ini nantinya menyediakan layanan seperti kesehatan, bahan pokok, gas LPG hingga ke layanan pertanian. Lihat langsung bagaimana kesiapan Koperasi Desa Merah Putih Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Kita lihat tadi bagaimana kesiapan kios-kiosnya, dari mulai obat-obatan, apotek desa, klinik desa, gudang sembako, terus LPG, pupuk, dan sebagainya. Dan kita berharap di seluruh provinsi Bangka Belitung ini 393 Kopdesnya bisa bergerak, bisa melayani masyarakat dan memberi manfaat buat kemajuan masyarakat. Saudara, pemerintah menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, bukan untuk memberikan bantuan uang tunai semata. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, tak ada bagi-bagi uang dalam koperasi. Zulhas juga memastikan bahwa koperasi ini tidak akan mengganggu keberlangsungan pelaku UMKM. Koperasi ini dibentuk untuk memangkas masalah yang ada di desa, mulai dari persoalan rantai pasok, masalah rentenir, pinjaman online, dan lapangan pekerjaan. Koperasi ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan bagi-bagi uang, ya. Tidak ada uangnya, nggak ada uang yang dibagi-bagi, nggak ada, ya, nggak ada, gitu. Karena selalu media menggambarkan uangnya berkarung-karung, ya kan, dia bagi-bagi, nggak ada pembagian duit. Ini pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, ya. Kita bentuk dulu koperasinya, kemudian kita pilihkan usaha yang kira-kira bisa jalan dan bisa menguntungkan mereka. Setelah itu perlu dibimbing, mungkin 1 sampai 3 tahun, ya.
Informasi lainnya, Saudara, DPR menegaskan Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid usai mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 di Sentra Terpadu Profesor Suharto Solo, Jawa Tengah. DPR harus memastikan betul pengawasan operasional sekolah rakyat. Abdul Wahid juga melihat ruang kelas hingga kamar tidur. Ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim. Program ini adalah untuk masyarakat miskin ekstrim, sasaran kami. Siapa yang sebenarnya mendapatkan fasilitas sekolah rakyat ini? Ini harus benar-benar sekolah yang diperuntukkan untuk rakyat miskin dan ekstrim. Tidak orang yang sudah layak, ya, tidak dikasih kesempatan. Makanya seleksinya harus benar-benar selektif benar sampai ke bawah, begitu, ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sleman, Yogyakarta pada Rabu sore. Sejak resmi diluncurkan pada hari Senin lalu, Mensos menyebut pelaksanaan Sekolah Rakyat secara umum telah berjalan lancar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Purwomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Rabu sore. Selain memberikan motivasi belajar, Mensos juga berdialog dengan para peserta didik seputar latar belakang siswa dan keluarganya, serta kegiatan mereka selama 3 hari memulai tahun ajaran baru. Meski puas dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat, Mensos memberikan catatan yang perlu dievaluasi, mulai dari kondisi kesehatan dan kejiwaan siswa hingga fasilitas gedung yang masih kurang. Sedia untuk mengikuti pembelajaran di sini dan antusias itu yang saya catat, ya. Dan hampir di semua tempat seperti itu. Dapat laporan rata-rata, ya. Apakah ada masalah, ya? Kadang-kadang masih ada masalah-masalah, tapi secara umum udah cukup bagus. Mensos Saifullah Yusuf mengecek kondisi asrama di Sekolah Rakyat di Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta pada Rabu malam. Di asrama ini, Mensos memasuki kamar para siswa untuk melihat kelayakan tempat tidur mereka. Mensos juga menanyakan keluhan mereka terkait fasilitas asrama dan berjanji fasilitas asrama akan terus disempurnakan. Selain mendapat pendidikan gratis dengan fasilitas asrama dan makanan sehat 3 kali sehari, para siswa Sekolah Rakyat juga akan diberikan bantuan seragam sekolah, buku, hingga laptop. Datangi Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 di Kediri, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengecek satu persatu fasilitas kamar mulai dari kasur hingga lemari. Ia pun kagum dengan fasilitas Sekolah Rakyat di Kediri yang memiliki standar internasional. Menurut Hovifah, fasilitas sekolah sangat mewah, tertata rapi, dan terjaga kebersihannya. Kamarnya ber-AC, kamar mandinya mungkin lebih mewah dari kamar mandi rumah saya. Kemudian kita bisa melihat ini ventilasinya luar biasa. Kalau kawan-kawan bisa membandingkan antara kantin, ya, sekolah-sekolah internasional dengan kantin di SR sini itu sama. Jadi standar kantinnya berarti tempat makannya anak-anak itu juga berstandar seperti mereka di ruang makan sekolah berstandar internasional. Menyiapkan apa yang menjadi program pemerintah pusat, dan insya Allah semoga ini salah satu sekolah rakyat yang fasilitas dan fasilitas umumnya lengkap dan layak lah. Saat ini ada 100 siswa yang terdiri dari 40 laki-laki dan 60 perempuan. Siswa ini merupakan pilihan dari pemerintah atau terdaftar dalam warga kurang mampu. Tim Liputan, Kompas TV. Tak patuhi aturan berlalu lintas, pengendara motor terjaring razia Patu Candi yang digelar Satlantas Polres Blora, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Jurnal Merah Putih. Tidak semua air itu aqua.